السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصحح به أجسادنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Masyarul kiram, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan dan dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan itulah kita bisa sama-sama hadir ke tempat yang mulia ini, bertujuan menegakkan kewajiban salat, kewajiban yang sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam, bagian daripada rukun di antara rukun-rukun Islam. Dan bersyukurlah selalu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala manakala hati kita masih merasa terpanggil ketika mendengarkan suara azan, ketika mendengarkan suara panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, terpanggil hati kita dan kita meninggalkan kesibukan-kesibukan. Di kantor meninggalkan kantornya, di sawah meninggalkan sawahnya, di pasar meninggalkan pasarnya, dimanapun dia bekerja meninggalkan tempat pekerjaannya. Bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena tidak semua orang ketika mendengarkan suara azan dikumandangkan, tidak semua orang merasa terpanggil dengan suara itu. Ada orang yang tidak peduli, ada orang yang masih sibuk dengan komputernya, maka dia akan tetap sibuk dengan komputernya. Ada orang yang masih sibuk dengan mencangkul, dia akan tetap sibuk dengan mencangkul. Begitu juga kesibukan-kesibukan yang lain. Namun bagi siapa yang merasa terpanggil dengan ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian dia datang ke masjid memenuhi panggilan azan, ingin melakukan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin, ini bertanda Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan petunjuk kepadanya. Bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, an hadana lil Islam wa an hadana lil iman, bertanda Allah masih memberikan nikmat Islam dan nikmat iman kepada kita. Salawat dan salam curahkan untuk baginda alam Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam. Curahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'minin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesuatu yang mesti kita ketahui pasca Ramadan, sesuatu yang mesti kita ketahui ketika Ramadan telah berlalu. Ketika berlalu Ramadan bukan berarti berlalu menunaikan hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika berlalu Ramadan bukan berarti berlalu menunaikan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti berlalu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi orang-orang yang menunaikan hak Allah. Kita menjadi orang-orang yang menunaikan perintah Allah Jalla wa Ala sampai hembusan nafas terakhir kita hembuskan, ma'asyiral muslimin. Sampai-sampai Nabi SAW diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla
walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bertanda kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai kita dimatikan, sampai kita diwafatkan oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Kita menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Jalla wa Ala hingga nafas terakhir kita hembuskan. Ma'asyarul muslimin, Nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau selalu kepada Rabbmu wahai Muhammad. Sembahlah Rabbmu wahai Muhammad sampai datang kepadamu kematian. Sampai mati kita melakukan perintah Allah, sampai mati kita menyembah Allah, sampai mati kita menegakkan kewajiban-kewajiban di dalam agama. Bukan hanya di dalam bulan Ramadan, bukan hanya di dalam bulan yang begitu mulia yang telah meninggalkan kita, bukan hanya di dalam bulan suci itu melakukan salat, melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Mata Ramadan, berlalu Ramadan, akan tetapi hak Allah Tabaraka wa Ta'ala tetap wajib kita tunaikan. Ma'asyarul muslimin, beribadahlah pasca Ramadan, teruslah menebar nilai-nilai kebaikan pasca Ramadan, walaupun secara kuantitas tidak akan bisa kita samakan ibadah yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan, karena memang ibadah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan itu merupakan keberkahan waktu yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala, kemuliaan bulan yang dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang memang jiwa kita Allah mudahkan untuk bergerak melakukan amal-amal kebajikan. Tapi pasca Ramadan bukan berarti kita tinggalkan amalan-amalan itu. Pasca Ramadan bukan berarti kita tinggalkan ketakwaan itu. Pasca Ramadan bukan berarti kita tinggalkan ketaatan itu. Pasca Ramadan bukan berarti kita tinggalkan perintah-perintah itu. Tetaplah kita menjadi seorang yang menunaikan perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara sesuatu yang mesti kita perhatikan setelah bulan Ramadan dengan berlalunya ibadah puasa yang begitu mulia ini, maka masih ada di sana puasa-puasa sunnah. Ramadan adalah puasa wajib, ruknun min arkanil Islam, di antara rukun-rukun Islam. Tapi di sana masih ada puasa-puasa sunnah yang ketika seorang hamba melakukan, maka pahala akan semakin banyak diberikan oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Di antaranya yang pertama yang bisa kita lakukan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana yang disebutkan, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang datang dari jalan Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi mengatakan, man shama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, walillahil hamdu wal minnah, kita telah berpuasa dalam bulan Ramadan. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, thumma atba'ahu 6 min Syawal, kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal. Siapa yang diberikan kelapangan, siapa yang diberikan kemudahan, kejarlah perintah Nabi ini, kejarlah anjuran Nabi ini, lakukanlah dorongan Nabi ini. Thumma atba'ahu 6 min Syawal, dia ikuti 6 hari di bulan Syawal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, kana kasiyamid dahr, sama dia berpuasa setahun penuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajrun kabir wa ajrun wafir, ganjaran yang begitu melimpah, ganjaran yang begitu besar yang disebutkan oleh Nabi. Kana kasiyamid dahr, bagaikan berpuasa setahun penuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain itu, ma'asyarul muslimin, masih ada puasa-puasa yang disunnahkan, yang dianjurkan. Di antaranya puasa di hari Senin, di antaranya puasa di hari Kamis. Ketika amalan kita diangkat oleh Rabbuna Jalla wa Ala, maka di antara sesuatu yang begitu mulia, ketika amalan kita diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala,
kita sedang melakukan pintu ketaatan, kita sedang melakukan pintu ketakwaan. Apa yang sedang kita lakukan? Puasa kepada Allah Taala. Ingat saudara-saudariku, para jemaah semua yang dimuliakan oleh Rabbuna Jalla wa Ala, dalam hadis ketika Nabi menyebutkan dan memberikan motivasi bagaimana tingginya keutamaan puasa, tidak hanya puasa wajib, termasuk puasa yang disunnahkan. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis? Man shama yawman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ikhlas karena Allah, zahzahallahu wajhahu 'anil nar bidzalikal yawm 70 kharifah. Barang siapa yang berpuasa satu hari ikhlas karena Allah, puasa wajib atau puasa sunnah, puasa Ramadan atau selain Ramadan, tapi ikhlas dia lakukan karena Allah, fi sabilillah, zahzahallahu wajhahu 'anil nar bidzalikal yawm 70 kharifah. Allah jauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun perjalanan. Satu hari. Bagaimana dengan 2 hari? Bagaimana dengan 3 hari? Bagaimana dengan lebih dari itu, ma'asyiral muslimin? Semakin banyak seorang muslim, seorang muslimah melakukan puasa, walaupun puasa sunnah, maka dirinya akan semakin dijauhkan dari neraka oleh Allah Taala. Di samping puasa di hari Senin, puasa di hari Kamis, ada puasa disebut dengan Ayyamul Bid, puasa di hari putih. Ayyamul Bid, hari-hari putih, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, setiap bulan-bulan Hijriyah. Salah satu wasiat Nabi SAW kepada sahabatnya, hendaknya aku melakukan puasa sebagaimana Nabi telah memberikan wasiat kepadaku, sebagaimana Nabi kekasihmu telah memberikan wasiat kepadaku. Kata seorang sahabat, li an asuma kulla syahrin 3 ayyamin, hendaknya aku melakukan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Dan disebutkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi, yang dimaksud 3 hari setiap bulan itu adalah setiap tanggal 13, setiap tanggal 14, setiap tanggal 15. Yaumul Tsalits Asyar, wa yaumul Rabi' Asyar, wa yaumul Khamis Asyar. Kemudian yang kedua yang mesti kita perhatikan, ma'asyiral muslimin, berlalu Ramadan bukan berarti berlalu salat sunnah di malam hari. Berlalu tarawih dengan berlalunya Ramadan. Akan tetapi salat malam bukan berlalu, ma'asyiral muslimin. Allah tabaraka wa taala memuliakan, membanggakan orang-orang yang bisa bangun di malam hari, beribadah, bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', kata Allah tabaraka wa taala. Siapa mereka ini? Orang yang bisa meninggalkan kasurnya di malam hari, orang yang bisa meninggalkan tempat tidurnya di malam hari, kemudian mereka beribadah, bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala. Walaupun sebentar, ma'asyiral muslimin, bangun kita di malam hari, bermunajat, beribadah, menghambakan diri kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Minimalnya lakukan witir setiap malam. Kalau sekiranya dengan kesibukan kita di siang hari kita tidak mampu melakukan at-tahajjud rutin di malam hari, minimalnya jangan pernah kita tinggalkan witir, ma'asyiral muslimin. Witir adanya tidak hanya dalam bulan Ramadan. Witir adanya tidak hanya dalam bulan Ramadan. Bahkan salat witir adalah salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Padahal hukumnya bukan wajib, la fi safarin wala fi hadar. Baik ketika Nabi SAW berada dalam kota Madinah, atau ketika Nabi SAW melakukan safar, melakukan perjalanan, witir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, seorang muslim, seorang muslimah, seyogyanya mereka mesti mengilmui keberadaan witir tidak hanya di dalam bulan Ramadan. Sekarang banyak di antara kaum muslimin yang tidak tahu bahwa witir itu adalah anjuran Nabi setiap malam. Salah seorang sahabat mengatakan,
Kalau tidak salah Abu Hurairah, "Ausani khalili au habibi." Telah memberikan wasiat kepadaku kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li an tutira qabla an anam. Hendaknya aku melakukan witir setiap malam. Bisa dilakukan di awal malam sebelum kita tidur, bisa dilakukan di tengah malam, bisa dilakukan di penghujung malam. Walaupun yang afdalnya dilakukan di tengah atau di penghujung malam, karena waktu itu merupakan waktu yang sangat utama di mana diri kita beribadah, bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Waktu di mana Rabbuna Jalla wa Ala turun ke langit bumi. Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul laili, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turun ke langit bumi ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Wa yaqulu Rabbuna Jalla wa Ala, dan Allah mengatakan, barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan kabulkan permintaannya. Dan barang siapa yang meminta perlindungan kepadaku, aku akan berikan dia perlindungan. Dibanggakan oleh Rabbuna Jalla wa Ala para hamba yang bisa bangun di malam hari, beribadah kepada Rabbuna Jalla wa Ala, beristighfar lisannya kepada Rabbuna Jalla wa Ala, dibanggakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berjanji kepada mereka yang meminta kepada Allah akan Allah kabulkan, dan mereka yang meminta perlindungan kepada Allah akan diberikan perlindungan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bangun di malam hari ma'asyal muslimin, lakukan istighfar, lakukan ibadah. Kemudian di antara keutamaan seorang muslim yang suka bangun di malam hari, jiwanya akan semakin lembut menerima petunjuk yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Hatinya akan semakin cair menerima petunjuk yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika para ulama kita berbicara tentang kesatnya hati seseorang, tentang kerasnya hati seseorang, bagaimana cara melembutkan, bagaimana cara mencairkan, di antara ahli ilmu mengatakan, dawa'u qalbika khamsun inda qaswatih. Obat hatimu ketika hatimu mulai keras, ketika hatimu mulai kesat, ada 5. Salah satu yang disebutkan, mereka mengatakan, wa qiyamuka jumhal laili wa awsatuh. Berdirinya engkau di hadapan Rabbmu, salatnya engkau di hadapan Rabbmu di penghujung malam atau di tengah malam. Ini salah satu yang bisa mencairkan hati kita, yang bisa melembutkan hati kita. Berlalu Ramadan tetapi witir belum berlalu ma'asyiral muslimin. Berlalu Ramadan, qiyamul lail belum berlalu ma'asyiral muslimin. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing kita di atas ilmu dan amal atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga benih-benih ketaatan yang telah kita tanam dalam bulan Ramadan tetap bisa kita lakukan pasca Ramadan, agar kita menjadi orang-orang yang selalu bisa bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.